Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun. Rampes. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke teman-teman semua, balik lagi nih ya di konten JNT Juan Tatanya. Pada episode kali ini, seperti episode sebelumnya, dia sudah menghadirkan salah satu narasumber yang berasal dari kampus gajah. Kampus gajah? Enggak, nanti takutnya ambigu ya, bukan kampus gajah. Kampus apa ya? Biasanya dipanggil apa sih kak, kampusnya kak? Kampus Institut Terbaik Bangsa. Hah? What? Oh, itu ya singkatannya. Oke, siap. Udah dikasih bocoran tuh, Institut Terbaik Bangsa. Oke, amin lah ya. Tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja panggil kali ya kakaknya. Halo kak. Halo. Oke, boleh kak langsung aja kali perkenalan gitu. Oke, sebelumnya langsung aja nih kenalan ya. Iya ya. Oke, jadi kenalin teman-teman, nama aku Salman Sari. Aku dari jurusan Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Bandung angkatan 2018. Oke, halo Kak Salman, salam kenal. Oke, nah teman-teman, jadi tadi tuh Kak Salman, Institut Terbaik Bangsa itu ITB ya. Mungkin versinya anak-anak ITB kali ya. Tapi sejauh ini emang sih ya, Institut Terbaik, mudah-mudahan gitu dan juga bisa bertahan gitu, amin. Oke, nah tadi aku dengar Kak Salman itu jurusan Manajemen Rekayasa. Boleh diceritain nggak sih Kak, Manajemen Rekayasa tuh kayak gimana sih? Jadi kalau dibilangin manajemen rekayasa gitu ya, itu adalah suatu jurusan yang mengkombinasikan antara ilmu manajemen dengan ilmu rekayasa atau keteknikan gitu. Jadi kayak dicampur gitu ilmunya, jadi nggak terlalu teknik banget, nggak terlalu manajemen banget juga. Jadi yang di manajemennya itu adalah keilmuan yang lebih ke teknik gitu, misalkan cara bagaimana merancang suatu produk manufaktur, bagaimana cara merancang suatu produk proses kayak teknik kimia gitu, itu kita yang memanagenya. Jadi bukan lebih ke bisnis pemasaran, nggak kayak gitu kalau di manajemen rekayasa. Oke, sebenarnya aku masih muda sih, belum nyampe, tapi mungkin nanti sambil ngalir ya pembicaraan. Oke, nah waktu dulu Kak Salman masuk ke ITB ini masuk lewat jalur apa Kak? Waktu itu alhamdulillah ke ITB-nya jalur SNMPTN, jalur undangan. Wow. Ini kayaknya nama SMA-nya harus disebut juga deh biar jadi kebanggaan tersendiri. Di SMA mana Kak? Alhamdulillah di SMA 9 Bandung. Wah, anak SMA 9 Bandung kakinya ya lolos ITB, SNMPTN, Manajemen Rekayasa. Berarti kalau nggak salah tuh, kalau Manajemen Rekayasa ITB tuh berarti ITB-nya yang di Bandung kan ya, yang pusat gitu ya? Nah, yang di Nah, BTW kalau misalkan daftar kuliah ke ITB itu nggak langsung masuk jurusan, Juan, gitu. Jadi masuk dulu ke fakultas namanya. Kan kalau misalkan Juan mungkin ya di Unpad kan langsung pilih jurusan ya. Iya. Kalau di ITB tuh kita pas waktu SNMPTN ataupun SBMPTN kita tuh milihnya fakultas dulu. Jadi nggak langsung masuk ke jurusan. Jadi pas SNMPTN pun aku milihnya ke Fakultas Teknologi Industri. Oke, ini hal yang menarik, ini baru aku tahu dan juga baru dengar ya, sumpah. Aku baru dengar. Oke, pantesan waktu itu ada juga temen aku sih, maksudnya dia tuh SITH kan, SITH tuh luas kan ya, maksudnya itu tuh fakultas ya, SITH tuh ya. Ya, fakultasnya SITH itu. Benar-benar. Nanti di dalamnya ada penjurusan. Nah, penjurusannya itu setelah pas tahun kedua, setelah kita melaksanakan TPB dulu namanya tuh. Jadi pas tahun pertama namanya TPB. Semester pertama. Oke. Baru setelah itu di tahun kedua baru deh kita dijurusin ke jurusan apa gitu. Itu juga milih sendiri sih jurusannya sesuai keinginan. Oke,
Oke, ini aku baru tahu ini hal unik dan juga aku harus notice ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu atau cuma aku doang kali yang belum tahu. Tapi gak apa-apa, kita clearin lagi ya. Mungkin ada kaum-kaum juan yang lain yang baru tahu juga kalau misalkan di ITB itu sendiri teman-teman, untuk teknis masuknya itu kita pas SNM ataupun SBM yang kita pilih adalah fakultasnya terlebih dahulu. Nah, untuk semester satunya itu ada TPB, tahap persiapan bersama. Oke. Nah, itu tuh berarti belajar yang umum gitu ya, Kak ya? Iya, belajar umum, matematika, terus fisika, kimia, itu kayak materi-materi SMA sih sebenarnya, tapi mungkin yang dibahasnya tuh lebih dalam banget gitu. Terus kayak ada olahraga, bahasa Inggris, dan Indonesia. Paling kalau di Fakultas Teknologi Industri itu ada matkul namanya menggambar teknik, itu yang biasanya membedakan matkul TPB satu fakultas dengan fakultas yang lain. Emang ada ciri khas tiap fakultasnya, ada ciri khasnya gitu ya mata kuliahnya ya? Ya, pas TPB itu ada satu mata kuliah yang emang ciri khas fakultas itu gitu. Oke. Kalau di TI, Gangtek. Oke, tadi balik lagi ya buat teman-teman semua. Jadi ketika mau masuk ITB daftar ke fakultas dulu, ikutan TPB dulu 1 semester. Nah, setelah itu milih jurusan sesuai keinginan masing-masing. Ya, sesuai keinginan masing-masing, tapi jurusan yang ada di fakultas itu. Tersebut. Oke. Bisa kayak kalau di FTI ya, di Fakultas Teknologi Industri yang di Ganesha yang di Bandung, itu tuh ada 4 jurusan. Yang ada jurusan teknik kimia, terus ada jurusan teknik fisika, ada jurusan teknik industri, sama jurusan manajemen rekayasa. Nah, jadi setelah kita lolos ke FTI ini teman-teman, terus pas udah kita melakukan TPB tahap persiapan bersama, nah nanti pas penjurusannya kita cuma bisa milih 4 jurusan ini. Oke. Nah, tapi kalau misalkan boleh tahu nih ya Kak Salman, kalau Kak Salman tuh dari SMA berarti emang udah ada goalsnya tuh pengen ke manajemen rekayasa atau baru-baru terpikir ketika TPB atau gimana nih? Sebetulnya belum sih, waktu SMA belum kepikiran ke sana, belum pengen jurusan manajemen rekayasa gitu ya. Awalnya sih masih pengennya teknik kimia gitu ya dulu tuh. Tapi kalau misalkan ke FT itu emang udah keinginan dulu aja, tapi belum menjurus ke jurusan mana. Oke. Cuman pas kenapa aku milih manajemen rekayasa gitu ya, karena waktu SMA tuh aku kan jurusannya IPA gitu ya di SMA, tapi ambil lintas minatnya ekonomi. Jadi kan ekonomi kan belajar akuntansi, belajar segala rupa lah gitu ya tentang ke IPS-IPSan. Nah, ternyata aku tuh seneng juga gitu di pelajaran ekonomi itu, dan kebawalah sampai sekarang kuliah gitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu teknik banget, fisika kimia banget tuh ada mumet gitu ya. Jadi ya udahlah, kayaknya pilih jurusan yang emang lebih santuy gitu ya, lebih sosial banget. Akhirnya ya pilih manajemen rekayasa gitu. Oke, ini dapat spill ya dari kakaknya. Jadi FT itu mungkin kalau di manajemen rekayasa lebih santuy ya, versi kakaknya lebih santuy, tapi gak tahu ya buat yang lain. Karena emang ada sedikit campuran IPS-nya ekonomi ya. Betul banget. IPS tuh emang rame, kenapa nggak dari dulu IPS Kak? Aduh. Bocah, ngapain? Tapi kalau misalkan dari IPS dari dulu, mungkin bukan di rekayasa ya rezekinya ya, beda lagi, nanti lain cerita lagi ya. Oh, bisa jadi di MBA gitu. Oh amin. Oke, yang selanjutnya nih Kak, kalau untuk jurusan manajemen rekayasa itu sendiri, kakak tahu gak sih ada di kampus mana aja, atau kakak cuma taunya di ITB? Setahu aku ya, kalau misalkan salah maafin. Setahu aku, jadi manajemen rekayasa itu kalau yang di ITB ya, itu tuh adalah jurusan pertama yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Tapi sekarang itu udah kurang lebih ada 3 universitas yang memiliki jurusan manajemen rekayasa sendiri gitu. Tapi emang tiap universitas tuh mereka beda-beda juga apa ya fokus dari manajemen rekayasanya itu gitu. Kalau misalnya kayak di ITB gitu ya, kalau di ITB tuh fokus manajemen rekayasanya itu ke produk-produk manufaktur sama produk-produk proses gitu. Kalau misalkan ITB itu sendiri, kakak udah kepikir dari SMA emang pengen goals ITB atau gimana? Dan kenapa harus ITB?
Oh, kalau dulu kenapa harus ITB ya? Karena pertama sih orang tua tuh nggak ngizinin aku kuliah keluar Bandung gitu ya. Karena kan aku orang Bali, Bandung asli gitu. Oh, kaget sumpah. Kirain gue beneran orang Bali dong. Oh, Bali, Bandung asli. Siap. Terus. Orang Bandung asli gitu ya. Terus orang tua tuh kayak nggak ngizinin gitu kalau misalkan kuliah jauh-jauh gitu keluar Bandung. Jadi ya udahlah, akhirnya aku milihnya universitas yang ada di Bandung aja gitu. Tapi Ya, kan akhirnya milihnya ke ITB sih. Terus mungkin kalau misalkan di ITB, kenapa aku pilih ITB? Karena kebanyakan jurusan di ITB itu udah punya akreditasi dari luar negeri gitu. Contohnya tuh ABET, itu akreditasi untuk program teknik gitu dari Amerika gitu. oke, jadi emang goals dari dulu suka perteknikan gitu ya. Ngitung ya, aduh agak mudah sih sebenarnya. Oke, tapi it's okay. Nah, terus yang selanjutnya nih, padahal di Bandung kan emang cuma ITB doang, kan ada Bandung Coret juga. Jauh ya itu Bandung Coret. Gitu ya. Oke, jangan spill, jangan gosipin kampus orang lain, kan itu juga kampus aku sendiri. Lanjut aja. Oke. Ini dari kalau misalkan manajemen rekayasa itu sendiri berarti pas masuk semester 2 kira-kira belajar apa aja tuh Kak? Belajar di awal-awalnya. Biar mungkin nanti nih camaba dan juga untuk teman-teman kelas SMA itu gak kaget gitu. Sebenarnya kalau semester 2 tuh masih TPB. Jadi Oh. TPB tuh 2 semester. Oke, terus. Jadi pas udah masuk jurusan tuh kan di semester 3. Nah, itu baru deh belajar matkul-matkul yang ada di manajemen rekayasa. Tapi itu pun masih masih lumayan abstrak sih pelajarannya gitu. Belum terlalu menjurus ke manajemen rekayasa, belum kelihatan lah gitu. Paling ada sih matkul namanya dasar-dasar manajemen rekayasa, itu paling ya dikit-dikit lah belajar tentang manajemen rekayasa. Terus pokoknya buat pas di semester 3 itu tuh kita belajarnya bener dasar banget buat di manajemen rekayasa. Kayak kita belajar termodinamika, kita belajar mekanika teknik, kita belajar matriks dan ruang vektor. Itu kan kayak nggak manajemen rekayasa banget gitu ya. Tapi ternyata ilmu-ilmu itu tuh bakalan kepake di mata kuliah di semester selanjutnya gitu. Oke, siap. Tapi kayaknya ini aku mau ngasih dulu peringatan kali ya buat anak-anak IPS, kayaknya mending mundur dulu aja kali ya, jangan dulu nyimak, takutnya kan tadi kebelanggar ya. Itu istilah-istilah apa itu? Nanti dikasih judulnya anak IPS jangan dulu nonton, enggak kita bohong. Tapi kalau misalkan dari IPS ada gak sih yang goals ke sana, atau rata-rata ngambil, atau semuanya ngambil dari IPA? Kalau yang aku tahu ya, teman-teman aku sejurusan gitu kebanyakan dari IPA sih, tapi emang mereka punya basic ekonomi gitu, kayak aku di lintas minat ekonomi gitu. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan kok kalau misalkan teman-teman dari IPS mau masuk jurusan manajemen rekayasa juga, nggak apa-apa ya, pas paling nanti SBMPTN-nya masuknya yang saintek. Oh, tapi emang bisa Ya bisa aja, asalkan nanti pas SBMPTN-nya gitu ya, UTBK-nya mereka ambilnya saintek, karena kan manajemen rekayasa masuknya ke teknik. Iya. Jadi nanti ambilnya saintek dan harus menerima konsekuensinya nanti kita juga harus belajar fisika, kimia dan lalalanya gitu. Oh, oke. Berarti ini relate sama pertanyaan aku yang selanjutnya. Berarti untuk di manajemen rekayasa itu sendiri tadi setelah TPB 1 tahun tadi kira-kira di awal tadi belajar ya, intinya ada dasar-dasar manajemen rekayasa, dan mungkin ditambah untuk pelajaran SMA yang akhirnya dibawa ke kuliah tuh fisika belajar lagi, kimia belajar lagi, matematika juga belajar lagi, tapi lebih menjurus dan mendalam lagi gitu ya. Banget. Nah, terus paling yang kepake lagi buat di kuliah gitu, yang benar-benar kepake panjang banget, itu ilmu statistik. Jadi itu tuh kepake banget. Jadi pas semester 3 tuh ada mata kuliah statistik 1, terus nanti semester 4-nya ada mata kuliah statistik 2. Nah, si ilmu statistik ini tuh nanti bakalan kepake di semester 5, yaitu di mata kuliahnya riset pemasaran. Karena emang salah satu bukan keunggulan ya, salah satu mata kuliah yang emang manajemen rekayasa banget itu adalah riset pemasaran, di mana si dalam riset pemasaran itu kita perlu banget ilmu-ilmu statistik gitu.
gitu, bagaimana cara mencari sampel, bagaimana ya mengolah data seperti itu gitu. Intinya bagaimana apa ya, mengumpulkan kebutuhan konsumen dalam membuat suatu produk gitu. Oke, sip. Nah, terus nih ya, sebelum nanti masuk ke pertanyaan terakhir, aku mau minta dong, Kak. Oh iya, aku belum bahas ini nih, ospek nih yang ditunggu-tunggu para calon-calon ospek di ITB gimana, Kak? Berarti ITB juga sama ada 3 ospek atau gimana nih? Kalau di ITB umumnya sih ada 3 ospek. Jadi pas awal-awal masuk tuh ada OSKM namanya, orientasi studi keluarga mahasiswa ITB. Jadi itu tuh kayak ya apa ya, ospek yang semuanya gitu barengan gitu, yang diadanya sama keluarga KM ITB gitu. Dan itu pun materinya tuh atau tujuannya tuh lebih ke bagaimana mengenal mahasiswa baru gitu ya, mahasiswa baru untuk mengenal kampus ITB gitu, bagaimana budayanya, bagaimana unitnya ada apa aja, pokoknya benar-benar mengenal lingkungan ITB banget gitu ya kalau misalkan OSKM. Terus setelah itu tuh nanti bakalan ada OSFAK gitu, ospek fakultas. Kalau di FT itu namanya OSFTI, orientasi studi fakultas teknologi industri gitu. Nah kalau misalkan OSFTI sendiri ini tuh biasanya dilaksanainnya tuh pas semester 2. Nah tujuannya dari OSFTI ini tuh biasanya untuk mengenalkan jurusan-jurusan yang ada di fakultas tersebut, karena kebanyakan mahasiswa baru juga mereka tuh masih buta jurusan gitu, maksudnya kayak masih labil pengen jurusan inilah, jurusan itulah gitu. Makanya dengan ada OS atau ospek jurusan itu tuh membuka mata kita gitu, mahasiswa baru untuk milih jurusan apa yang emang relate banget sama diri kita gitu. Kayak kalau di FTI sih waktu itu kayak ada penjelasan dari tiap jurusan, terus itu pun yang jelasnya tuh dari dosennya juga. Terus abis itu ada tour lab ke jurusan-jurusan gitu kan. Mungkin kalau udah kayak tour lab udah kelihatan kita nanti kita 3 tahun ke depan bakalan di sini gitu kan. Kalau misalkan udah kayaknya nggak aku banget deh kan, langsung ya maksudnya kayak udahlah kayaknya aku nggak akan milih jurusan itu gitu. Jadi intinya di kalau OSPAK itu benar-benar tujuannya untuk mengenalkan jurusan yang ada di fakultas itu gitu. Nah terus nanti setelah masuk jurusan ada namanya OSJUR. Nah kalau misalkan di jurusan aku sendiri, karena jurusan aku ini masih mirip-mirip sama jurusannya teknik industri keilmuannya gitu ya, makanya jurusan aku tuh masih satu himpunan sama teknik industri. Kan biasanya tiap jurusan punya himpunan sendiri ya kan? Nah, kalau jurusan aku tuh masih himpunannya bergabung sama himpunannya teknik industri, namanya tuh MTI ya, keluarga mahasiswa teknik industri. Nah, osjurnya tuh namanya pabrik MTI gitu. Pabrik? Nah, kalau pabrik. Pabrik? Iya, pabrik, PABRIK, pabrik. Oh, pabrik. Oke, lanjut. Pabrik MTI gitu. Nah, kalau misalkan di pabrik tuh yang aku rasain ya, osjur di himpunan aku tuh lebih santuy gitu dibanding osjur yang teknik-teknik yang lain gitu ya, karena emang kita tuh bahkan osjurnya tuh di ruang seminar gitu, nggak kayak di ruang terbuka kayak orang-orang teknik lain gitu ya. Ya tuh osjurnya di ruang seminar, terus kita dengerin talk show, dengerin seminar, dan kayak lebih banyak mikir lah gitu intinya osjurnya tuh. Dan biasanya tuh dikenalkan sama tools atau pembelajaran yang akan kita pelajari di jurusan. Kayak kita belajar tentang manajemen proyek, kita belajar bagaimana cara mengembangkan produk. Jadi osjurnya tuh kayak bener-bener apa ya, gambaran nanti kita pas di jurusan gitu. Kalau di osjur aku ya di manajemen rekayasa gitu. Oke, nah ini Kak Salman aku penasaran deh. Maksudnya kalau misalkan seandainya nih kan tadi udah masuk ke fakultasnya itu kan. Nah tapi misalkan ada gak sih yang misalkan aku milih teknik kimia tapi akhirnya gak masuk ke teknik kimia, malah jadi dilempar ke jurusan lain, ada gak kasus kayak gitu? Sebetulnya ada aja. Jadi dalam pemilihan jurusan juga sebetulnya kayak ada 2 aspek gitu sih. Yang pertama itu aspek kuota dari jurusan itu sendiri sama minat dan bakatnya. Jadi kalau misalkan dalam satu jurusan itu tuh
udah memenuhi kuota gitu ya, terus tapi peminatnya tuh banyak banget, itu tuh bakalan di ranking sesuai IP. Oh, oke. IP selama 2 semester. Nah betul. Oke. Nah habis itu kalau misalkan nggak masuk nih, maksudnya dari 100 orang ini tuh udah di ranking gitu ya, dan sesuai kuota jurusan itu di ranking. Itu kan Pak, mungkin ada kalau misalkan si peminatnya terlalu banyak, nah nanti yang nggak masuk kuota ini tuh bakalan sesuai pilihan keduanya dia atau pilihan ketiganya dia gitu. Jadi intinya bisa jadi kalau misalkan kita mendambakan suatu jurusan di ITB, bisa jadi kita pun nggak akan masuk ke sana gitu. Iya. Tapi kemungkinan besar juga bisa masuk ke sana gitu sih kalau di ITB ya. Oh, jadi ada 2 pilihan. Kalau Salman sendiri waktu itu pilih jurusan apa aja nih? Aku waktu itu pilihan satunya manajemen rekayasa, pilihan 2-nya teknik industri, pilihan 3-nya teknik kimia, pilihan 4-nya teknik fisika. Oh, jadi emang 4-4-nya dimasukin di play gitu. Nah, Urutan, oke. Oh, jadi misalkan aku tuh pilihan pertama teknik fisika, gak masuk, berarti dilempar ke teknik kimia. Teknik kimia penuh juga, gak masuk, dipindah lagi ketiga gitu konsepnya. iya. Wow, sabi ya kayaknya. Tapi aku gak kebayang kalau misalkan kompetisi dalam memilih jurusan juga sebetulnya di ITB. Tapi aku gak kebayang kalau misalkan di fakultas aku diterapin kayak gitu, ada 11 jurusan. Wah. Tenang kok, semua mahasiswa pasti dapat jurusan. Iya. Cuman ya mungkin nggak sesuai minat aja kali ya. Tadi kasihan banget. Takutnya Nggak boleh. agak kaget juga sih ketika misalkan aku pilih teknik kimia, taunya teknik fisika kan, maksudnya kimia fisika kan agak jauh ya. Nah, Oh, masih dekat ya? Bukannya jauh? Ya? maksudnya gimana? Ininya pembelajarannya setahu kimia fisika jauh deh. Jauh. Kimia tuh ya nggak sih, atau dekat, masih ada dekat? Kalau menurut aku ya, kalau fisika kimia mereka masih beririsan itu. Nah, karena emang teknik kimia pun lebih banyak ilmu fisikanya dibanding ilmu kimianya. Jadi ilmu kimia itu cuman di penerapan apa gitu. Jadi bahkan di teknik kimia pun lebih banyak fisikanya yang dipelajari gitu. Malah yang kasihan tuh kalau misalkan kita milihnya teknik industri atau manajemen rekayasa yang lebih teknik yang sosial banget, tapi malah keterimanya ke teknik kimia atau teknik fisika, itu yang kasihan gitu. Karena itu yang menurut aku lumayan jauh gitu. Oke. Nah, ini kalau selanjutnya nih ya, ini belum masuk ke 2 pertanyaan terakhir ini. Aku masih kepo. Prospek kerja nih Kak, mungkin kan ini juga masih awam ya. Kalau misalkan manajemen rekayasa, kira-kira prospek kerja jadi ngapain? Terus kalau dari Kak Salma sendiri udah ada gak sih goalsnya nanti setelah lulus, kira-kira mau kemana nih? Oke, mungkin sebelum aku jelasin prospek kerja, aku kasih tahu dulu ya. Manajemen rekayasa itu lebih berkutat kemana gitu ya dalam belajarnya, dalam bergoyangnya. Jadi kalau manajemen rekayasa itu terkenal banget sama yang namanya inovasi dan perancangan pengembangan produk gitu. Jadi pokoknya anak-anak manajemen rekayasa itu bagaimana caranya bisa merancang dan mengembangkan produk dengan inovasinya itu sendiri gitu. Terus setelah si produk itu launching, nah karena ada yang namanya siklus produk, dan suatu hari produk itu akan obsolete atau misalkan decline gitu, jadi nggak terkenal lagi gitu. Nah itu tuh bagaimana caranya si anak manajemen rekayasa ini tuh bisa mengembangkan kembali, bagaimana bisa memperbaiki kembali si produk itu gitu. Kayak misalkan contoh gitu ya, terutama produk-produk elektronik, mereka kan selalu mengeluarkan varian-varian baru ya nggak sih. Misalkan kayak adalah suatu brand gitu ya, brand elektronik yang perasaan bulan kemarin udah keluar yang baru gitu, sekarang udah muncul lagi nih yang baru. Nah itu adalah salah satu aplikasi dari ilmu manajemen rekayasa gitu, karena suatu produk itu akan memenuhi, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Disitulah kebayang meren ya kalau misalkan di manajemen rekayasa kerjanya bakal kemana gitu. Salah satunya bisa jadi konsultan bisnis, bisa jadi pengembang
perancang atau pengembang produk atau R&D gitu ya, R&D di suatu perusahaan. Bahkan kita juga bisa ke HR juga atau HRD lah gitu ya, kalau teman-teman yang lebih kena bisa ke sana juga. Jadi dia tuh lebih luas banget untuk prospek kerjanya, nggak cuman bikin suatu produk gitu, tapi kita tuh benar-benar luas banget karena banyak banget ilmu yang kita pelajari gitu. Oke, kalau dari Kak Salman sendiri udah ada niat belum nanti pengen jadi apa? Cita-cita atau mungkin Kalau apa? aku sih sebetulnya aduh malu ini. Kalau misalnya aku sebetulnya rencananya pengen jadi dosen, gak mau. Amin. Ya udah gak usah repot lah ya. Mengabdi lagi ya untuk para mahasiswa. Oke. Berarti lanjut S2 dong ya. Nah, kenapa? Lanjut S2 ya, amin ya. Lanjut S2 fast track, doain ya. Dan Udah daftar. kenapa? Daftar fast track. Bisa fast track Udah. di ITB. Oh, pas nanti S2-nya kan. Ya S2-nya fast Kalau track. di aku sekarang kalau misalkan Pas tahun. persyaratannya memenuhi bisa dari sekarang fast track. Jadi S1 S2 tuh 4,5 tahun. Di Unpad bisa. Seperti aku fast tracknya nanti sih ngambilnya di di tingkat 4. Jadi cuman S2-nya tuh cuman nambah setahun gitu. Oke. Oke, buat teman-teman semuanya, terutama teman-teman SMA yang masih bingung mau milih jurusan apa saat nanti kuliah, sebetulnya manajemen rekayasa ini sangat cocok buat teman-teman karena keilmuan manajemen rekayasa ini sangat luas. Teman-teman akan belajar banyak sekali pelajaran di sini. Teman-teman akan belajar tentang keteknikan, gitu. Teman-teman akan belajar juga tentang ekonomi dan manajemen, dan cocok banget terutama buat teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis atau teman-teman yang ingin mengembangkan suatu produk apapun itu. Teman-teman sangat cocok masuk jurusan manajemen rekayasa karena di manajemen rekayasa ini selain teman-teman akan mempelajari banyak hal, teman-teman pun akan diberikan pengetahuan atau pengalaman sama dosen-dosen yang sangat insightful, teman-teman. Terus teman-teman sejurusannya pun mereka sangat suportif. Terus lingkungannya juga dia sangat mendukung banget lah gitu buat teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman emang memiliki jiwa IPA tapi ingin mempelajari juga tentang manajemen dan ekonomi gitu ya, teman-teman sabi banget masuk ke jurusan manajemen rekayasa ITB gitu. Oke, aku kasih kesimpulan ya. Jadi buat teman-teman SMA nih ya yang sudah nih, aduh takut sia-sia nih belajar IPA 3 tahun, tapi pengen juga nyoba nih IPS, gimana sih rasanya belajar IPS, manajemen ekonomi. Boleh banget nih pilihan yang cocok manajemen rekayasa. Jadi teman-teman tetap berada pada jalannya di IPA dan juga menambah sedikit-sedikit pelajaran belajar IPS juga kayak gitu. Oke, Kak Salman, thank you so much nih ya udah mau diganggu waktunya di tengah kesibukannya ya. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Salman, sehat-sehat selalu dan juga tetap stay at home. Semoga coronanya cepat berlalu. Nanti mungkin Sabi lah ya kalau aku ke Bandung kita main ya, kita meet. Terus ajakin aku keliling-keliling ITB juga boleh lah ya. Nanti paling kajian di Masjid Salman ya. Oke, Kak Salman, hatur nuhun dan thank you. Dan teman-teman semua jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe dan juga nambah follow untuk teman-teman yang lain. Dan see you again. Dah.